Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Jadi kali ini kita akan mencoba melakukan titrasi asam basa, begitu. Nah, titrasi asam basa yang akan saya lakukan itu adalah menitrasi larutan asam cuka yang belum diketahui konsentrasinya dengan larutan standar NaOH 0,1 molar, gitu. Saya sudah menyiapkan sampelnya, yaitu dalam Erlenmeyer, begitu ya. Sebanyak 25 mili sampel asam cuka, terus kemudian nanti coba kita lakukan titrasi menggunakan laboratorium virtual. Dan kita bisa mengamati grafik titrasi yang ada begitu. Oke, yang pertama adalah kita menyiapkan peralatan dan bahan yang diperlukan ya. Jadi kita tetap membutuhkan larutan standar NaOH, kita membutuhkan buret begitu sebagai wadah larutan standarnya. Dan juga kita perlu memilih indikator yang tepat. Nah, kemarin sebelumnya sudah sempat saya bahas pemilihan indikator untuk titik akhir titrasi yang merupakan basa, karena kita nanti akan menambahkan NaOH secara terus-menerus, secara kontinu begitu. Nanti indikator yang kita pilih adalah indikator dengan rentang pH basa. Apa itu? Salah satunya adalah phenolphthalein. Kalau misalkan rentang asam, kita bisa menggunakan metil orange ataupun metil merah begitu. Nah, kalau di sini ada tulisannya bromcresol green apa Pak? Yaitu untuk rentang pH larutan apa namanya? Larutan asam dan basa. Jadi berada di tengah-tengah, netral. Jadi untuk asam kuat dan basa kuat. Gitu. Karena kita menggunakan asam cuka yang merupakan asam lemah dan juga NaOH yang merupakan basa kuat, berarti nanti akhirnya itu berada di titik basa di titik pH basah begitu. Oke. Sehingga nanti kita pilih indikator phenolphthalein. Nah, yang pertama adalah kita menambahkan indikator dulu ke dalam sampel kita sebanyak 1 ml saja cukup ya. Kenapa kita lakukan itu dulu? Karena kadang ketika kita melakukan titrasi itu kita lupa, mudah lupa untuk menambahkan indikator. Terus kemudian yang kedua kita menyiapkan larutan standar, kita masukkan ke dalam buret begitu sesuai ukurannya ya. Kita masukkan 50 mili, kita ketikkan, terus kemudian kita pour. Oke, perlu diperhatikan di sini ada perbedaan dalam membaca scale-nya. Jadi kalau misalkan menggunakan labu ukur atau labu takar, nanti dalam membaca scale-nya itu cekungannya harus berada di batas. Tapi kalau kita menggunakan buret, itu nanti yang bagian pojok-pojoknya malah yang atas, bagian cekungannya agak ke bawah. Begitu. Itu adalah cara membacanya. Oke, berarti udah kita tuang, cukup. Terus kemudian kita geser ke bagian sini, begitu ya. Saya juga sudah menyiapkan media untuk membaca kurvanya, begitu. Nanti coba kita lakukan. Oke, baik. Langkah selanjutnya, kita masuk ke bagian sini, teman-teman. Jadi, saya sudah menyiapkan, begitu ya, Excel, begitu. Jadi kita melakukan titrasi asam cuka atau CH3COH dengan NaOH 0,1 molar. Molarnya belum kita ketahui dan volume sampel kita sebanyak 25. Nanti kita akan coba melakukan analisis begitu. Hubungan antara volume NaOH yang ditambahkan dengan pH larutan yang diperoleh. Begitu. Nah, nanti coba kita setting penambahan NaOH-nya itu per tahapnya sebanyak 0,5 mililiter, 0,5 mili, 0,5 mili, dan seterusnya. Begitu. Oke, baik. Kita lakukan ya. Yang pertama kita, oh ya, untuk membaca pH-nya nanti teman-teman bisa lihat di bagian samping kanan. Ya, jadi nanti akan terbaca pH-nya berapa. Oke. Untuk awalan kita tulis dulu volume NaOH-nya 0 mili begitu ya. Yang ditambahkan asam cukanya memiliki pH 3,19 begitu. Oke. Terus kemudian kita geser dikit sampai tanda plus, gitu. Kita tambahkan di sini 0,5 mililiter. Dapur, begitu. pH-nya naik menjadi 3,74. 3,74.
Terus kemudian next kita tuang lagi 0,5. Berarti di sini menjadi 1 mili. pH-nya menjadi 4,05. Terus kemudian kita pour lagi 0,5. pH-nya menjadi 4,26. Di sini 1,5 mili. Begitu. Oke. Terus kemudian kita pour lagi, begitu pH-nya menjadi 4,43. Terus kemudian kita pour lagi, begitu ya, 0,5 mili, pH-nya menjadi 4,58. 4,58, begitu. Kita pour lagi, pH-nya menjadi 4,72. Ini berarti volumenya 3 mili begitu ya. Terus kemudian kita pour lagi. Ini berarti 3,5. pH-nya 4,86. Begitu. Terus kemudian kita lanjutkan lagi 5,01 ya pH-nya. 5,01. Kita pour lagi 5,17 pH-nya. 5,17. Di sini berarti 4,5 mililiter. Terus kita pour lagi. pH-nya menjadi 5,36. Begitu. Ini pH-nya 5. Terus kemudian, sorry, volumenya 5. Terus kemudian kita pour lagi, pH-nya menjadi 5,62. 5,62 begitu. Terus kita pour lagi, ya, kita tuang lagi, pH-nya jadi 6,14. Kita tuang lagi, pH-nya menjadi berapa di situ? 10,86. Ya, nah di sini terjadi perubahan warna ya. Tadi yang awalnya putih gitu kan atau bening, dia berubah menjadi merah. Artinya di sini terjadi titik akhir titrasi atau senyawa atau indikatornya itu bereaksi karena penambahan NaOH secara terus-menerus. Untuk mendapatkan grafik yang lebih menarik begitu ya, kita sudah mendapatkan titik akhir titrasinya, tapi untuk mendapatkan pH yang menarik kita coba lanjutkan lagi. Jadi misalnya pH-nya 7, sorry, volumenya 7, begitu kan, kita pour lagi menjadi 11,34 begitu. Terus kita tuang lagi menjadi 11,56. Ini volumenya 7,5. Terus kemudian kita tuang lagi menjadi 11,7. Terus kita tuang lagi menjadi 11,81. Ini berarti 8,5 ya. Terus kemudian kita tuang lagi menjadi 11,89. Ini berarti 9 mili begitu. Terus kemudian kita tuang lagi 11,96. Kita 11,96 begitu ya. Terus kemudian kita tuang lagi, itu menjadi 12,01. Di sini 10 mili. Oke, baik. Terus kemudian kita tuang lagi 12,06 begitu. Nah, kita tuang lagi begitu ya. 12,10. Yang terakhir
11. Nah, gitu ya. Saya rasa cukup nanti untuk mendapatkan kurvanya. Di sini kita tuang lagi 12,14. Begitu. Jadi ya udah ketika sudah mencapai titik air titrasi ya warnanya kayak gini terus karena ya reaksi seperti itu. Tapi kalau misalkan nanti beneran di laboratorium itu warnanya akan menjadi lebih merah, lebih pekat. Tapi kalau udah warnanya pink itu udah berhenti nanti. Begitu ya. Jadi seperti ini kurva titrasi asam basa yang kita peroleh gitu dari CH3COH dengan larutan NaOH. Untuk besok pagi kita bisa melakukan percobaan itu ya menggunakan laboratorium virtual gitu kan nanti saya siapkan sampelnya terus kemudian teman-teman melakukan analisis begitu ya atau pakai ini nanti kita cari titik air titrasinya di mana volume NaOH yang ditambahkan berapa pada titik air titrasi nanti bisa dicari konsentrasi asam cukanya gitu. Oke, cukup dari saya. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.